Nanti kita akan tunggu lagi untuk sepatu terbaru dari Li Ning Ultra ini, yaitu Li Ning Ultra Pro Max-nya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Li Ning lagi, yaitu Li Ning Ultra Max. Nah, sebenarnya di Li Ning Ultra sendiri itu udah ada Li Ning Ultra 123, kemudian ada Li Ning Ultra Fly yang memang terkenal nyaman ya. Kemudian selanjutnya ada Li Ning Ultra Pro yang terkenal rubbernya kurang bagus, dan sekarang di-upgrade lagi jadi Li Ning Ultra Max. Nah, mungkin selanjutnya nanti akan dibuat sepatu Li Ning Ultra Pro Max ya. Kita nggak pernah tahu, kita lihat aja nanti ya, seperti itu. Nah, kalau kita bahas mengenai sepatu Li Ning di range harga 500 ribuan ini memang nggak ada habisnya ya. Jadi masing-masing varian itu cepet banget dapat upgrade versi terbarunya. Jadi upgrade-nya sendiri sebenarnya nggak yang terlalu gimana ya, nggak terlalu ekstrim, karena memang dia biasanya upgrade-nya di bagian uppernya, desainnya sedikit berbeda, bahannya sedikit berbeda, kombinasi bahannya sedikit berbeda, atau mungkin upgrade di bagian insole-nya. Jadi untuk midsole-nya itu biasanya sama aja. Jadi di masing-masing brand juga semuanya sih rata-rata hampir sama seperti itu ya. Bagian midsole-nya itu tetap yang di-upgrade memang di bagian upper dan juga tampang uppernya seperti itu. Nah, sama pula seperti Li Ning Ultra ini ya. Jadi yang di-upgrade itu cuma di bagian uppernya seperti itu. Nah, kalau untuk Li Ning Ultra ini sendiri sih menurut saya memang cepat banget ya dapat upgrade versi terbarunya ya. Jadi dari Li Ning Ultra Fly ada Li Ning Ultra Pro, dan sekarang ini udah muncul Li Ning Ultra Max. Jadi ini bagus sih kalau menurut saya untuk konsumen ya, karena memang semakin banyak pilihan yang bisa kita pilih di range harga 500 ribuan seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari Li Ning Cloud SX sendiri itu agak sedikit lama ya untuk upgrade-nya. Kemudian untuk Li Ning Saga Lite juga termasuk cepat sih, karena memang seri terbarunya sendiri yang Li Ning Saga Lite 6 itu udah ada ya, tapi belum masuk Indonesia. Yang desainnya ya menurut saya itu cukup keren ya, nanti kita akan tunggu ya untuk masuk di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang membuat saya penasaran adalah sepatu Li Ning di range harga 350-an kemarin, yaitu Li Ning Attack G ya, dan juga Li Ning Attack Pro itu belum muncul sama sekali yang terbarunya. Apakah discontinue atau memang masih menunggu untuk dirilis yang terbaru? Nah, kita akan tunggu ya seperti itu. Jadi memang untuk Li Ning Attack sendiri itu yang terakhir muncul itu adalah Li Ning Attack G8 yang sudah seri itu mungkin 2 tahun lalu ya. Kemudian Li Ning Attack Pro 4 juga sama ya, hampir berbarengan munculnya, dan sampai sekarang belum ada versi terbarunya. Padahal kalau misalkan Li Ning Attack G8 sendiri ataupun Li Ning Attack Pro 4 sendiri mendapatkan upgrade yang terbaru ya, itu mungkin akan dapat saingan yang lumayan ketat ya dari brand lokal, karena memang di brand lokal sendiri di harga segitu udah ada Eagle yang bermain di range harga seperti itu ya, kemudian ada Haikua juga, kemudian ada Fly Power. Nah, mungkin akan lebih rame lah persaingannya seperti itu, dan pilihan konsumen jadi lebih banyak lah seperti itu, karena memang untuk Li Ning Attack G8 dan juga Li Ning Attack Pro 4 itu udah agak sedikit susah ya dicari sekarang. Yang banyak di range harga 300 ribuan itu malah dari sepatu Eagle dan juga Fly Power dan juga Haikua yang sekarang ya, yang memegang mungkin marketnya lebih besar lah seperti itu. Nah, segitu sekilas ya mengenai peta persaingan sepatu di range harga 300 sampai dengan 500 ribuan. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai sepatu terbaru ini ya, yaitu Li Ning Ultra Max ini. Nah, ini dia sepatunya ya. Dan ini saya pilih yang warna white navy seperti ini ya. Nah, ini keren ya, dan sepatu ini mirip banget sama seri terbarunya Li Ning Ranger ya, yaitu Li Ning Ranger Lite Z1 ya. Untuk kombinasi warnanya ini mirip seperti ini ya. Nah, keren.
kemudian ini saya pilih yang size 41 ya, 41 dengan panjang insole 25,5 cm. Dan untuk bobotnya sendiri sepatu ini setelah saya timbang memang ini surprisingly memang ringan banget ya. Jadi lebih ringan dari Li-Ning Ultrafly, yaitu cuman 603 gram. Jadi enak banget lah ketika dipakai ya, seperti itu. Kemudian untuk harganya sendiri masih sama ya, di range harga 550.000. Ini sama persis seperti Li-Ning Ultrafly seperti itu, dan lebih mahal sedikit dari Li-Ning Ultra Pro ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kemasannya sendiri ini ada yang spesial ya, karena memang dia dapat gratis tali sepatu tambahan yang warna putih seperti ini ya. Nah, jadi dia dapat 2 tali sepatu ya, seperti ini. Nah, ini tumben sih ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas ya mengenai bahan dan juga teknologi dari sepatu ini. Nah, pertama di bagian uppernya ya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri, nah ini dia terbuat dari kombinasi bahan breathable mesh dan juga TPU hot melt seperti ini. Nah, jadi dengan breathable mesh seperti ini memang feel dari sepatu ini terasa adem banget ketika dipakai ya. Jadi itu poin plus dari sepatu ini ya. Nah, ini dia full tercover oleh bahan breathable mesh seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknologi di bagian uppernya sendiri seperti biasa dia menggunakan teknologi perfect fit upper ya, untuk membuat kaki kalian terasa lebih nyaman, karena memang bentuk uppernya ini sudah mengikuti kontur kaki kalian ya, dan juga dia udah support wide fit. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar pasti nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri sayangnya memang masih flat, dan ini masih sama seperti seri sebelumnya ya, Li-Ning Ultrafly dan juga Li-Ning Ultra Pro, yang memang dia insole-nya masih flat seperti ini. Tapi memang untuk kelebihannya sendiri, untuk insole-nya ini benar-benar tebal ya, sekitar setengah senti lah, jadi nyaman lah ketika dipakai ya, walaupun memang dia nggak berbentuk cup seperti itu. Nah, selanjutnya untuk area top line. Nah, untuk di area top line sendiri, untuk sponsnya sendiri ini agak sedikit tipis ya kalau kita compare dengan seri-seri pendahulunya seperti itu. Nah, kemudian untuk collar liningnya sendiri atau pelapisnya sendiri ini juga ya lumayan nyaman lah ketika dipakai, tapi nggak senyaman Li-Ning Ultrafly lah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri ini sama persis ya seperti seri-seri pendahulunya, Li-Ning Ultra, Li-Ning Ultrafly dan juga Li-Ning Ultra Pro. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Dari bentuk, dari tekstur, dari feelingnya itu benar-benar sama persis ya. Jadi ya nggak ada perubahan ya yang signifikan ya, seperti itu. Nah, untuk teknologinya sendiri ya seperti biasa dia menggunakan teknologi cushion ya untuk shock absorptionnya, dimana memang untuk cushion ini diletakkan di main impactnya, terutama di bagian area to mid sini ya. Jadi ini berfungsi untuk meredam impact yang terjadi ya ketika kalian jumping ataupun landing, sehingga akan membuat movement kalian akan terasa lebih nyaman dan juga tentunya terhindar dari resiko cedera ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dia juga menggunakan teknologi energy returning mid yang berfungsi untuk merebound energy impact yang terjadi ya, sehingga movement kalian akan terasa lebih smooth ya. Jadi pas kalian bergerak itu ada energi tambahan dari rebound sepatunya itu sendiri ya, seperti itu. Nah, itu dia yang untuk teknologinya. Kemudian di bagian midfoot area-nya sendiri dia belum ada stabilizer samping kiri kanannya, tapi memang dia sudah menggunakan TPU insert ya di sisi bagian tengahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk outsole dari sepatu ini. Nah, untuk outsole-nya sendiri ya sama persis ya seperti seri pendahulunya, dia menggunakan pattern yang bulat-bulat seperti ini. Dan berdasarkan pengalaman saya sih untuk Li-Ning Ultrafly itu yang paling baik ya untuk rubbernya, dan juga Li-Ning Ultra 123 juga bagus ya. Yang paling jelek itu memang seri Li-Ning Ultra Pro ya, dimana memang dia agak sedikit cepat aus ya seperti itu, terutama yang warna putihnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya rasakan ya untuk rubber dari Li-Ning Ultra Max ini, saya rasa sih ini sekelas ya dengan Li-Ning Ultrafly. Jadi untuk durabilitasnya saya rasa sih akan baik-baik saja ya. Nah, nanti kita akan update juga ya untuk pemakaiannya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk bahan dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Jadi secara overall nggak ada perubahan teknologi ya, nggak ada upgrade teknologi sama sekali. Yang di upgrade memang cuma bahan di bagian uppernya ya seperti itu, dan juga untuk look dan juga desainnya dirubah sedikit lah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini ya. Nah, pertama untuk kelebihannya sendiri kalau menurut saya pribadi ya,
Untuk bahan uppernya lumayan nyaman dan juga fit di kaki ya. Kemudian selanjutnya dia juga udah support wide fit atau support untuk kaki lebar ya. Jadi buat kalian yang punya karakter kaki lebar, sepatu ini pasti cocok dan juga pasti nyaman untuk kalian ya, seperti itu. Dan juga poin plusnya itu yang paling penting adalah sepatu ini benar-benar terasa ringan di kaki ya. Jadi beratnya sendiri cuma 603 gram ya, seperti itu. Dan juga untuk sepatu ini sendiri dia punya fleksibilitas yang benar-benar pas sih kalau menurut saya pribadi, dimana memang dia nggak terlalu lentur dan juga nggak terlalu kaku, jadi benar-benar pas. Nah, dengan fleksibilitas seperti ini memang lumayan membantu movement kalian ya, terutama pas sepatu ini bending. Jadi pas dia balik ke posisi semula itu ada tambahan power dari sepatu itu sendiri untuk kalian bergerak seperti itu. Jadi itu kelebihan dari sepatu yang tidak terlalu lentur dan juga tidak terlalu kaku seperti ini ya. Jadi ada tambahan power dan juga tambahan energi ketika kalian bergerak ya, seperti itu. Terutama pas kalian bergerak mencari bola-bola jauh, bola-bola netting, bola-bola drop shot. Nah, itu lumayan membantu ketika kalian menggunakan sepatu yang punya fleksibilitas seperti ini ya. Jadi nggak terlalu lentur dan juga nggak terlalu kaku seperti itu. Kenyamanannya dapat dan juga power atau energi tambahannya itu juga dapat seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk upper sepatu ini juga benar-benar nyaman banget ya, karena memang sepatunya terasa adem ketika dipakai dengan full cover breathable mesh seperti ini ya, seperti itu. Nah, ini juga yang membuat sepatunya jadi ringan ya, jadi nggak ada bahan synthetic leathernya seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian midsole-nya sendiri dan juga di bagian insole-nya sendiri, sepatu ini juga benar-benar berasa empuk ya ketika dipakai. Jadi enak lah, nyaman dan juga mampu meredam impact atau shock yang terjadi ya ketika kalian sedang jumping ataupun landing. Jadi buat kalian suka main jumping smash, nah ini sepatunya enak banget ketika dipakai ya, terutama pas kalian landing ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya beberapa kelebihan dari sepatu ini ya yang patut dipertimbangkan jika memang kalian pengen upgrade sepatu kalian, terutama buat kalian user Ultra Fly ataupun Ultra Pro yang memang sepatunya udah mulai rusak. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk kekurangan yang saya temukan di sepatu ini antara lain memang insole-nya sendiri masih flat, tapi juga nggak terlalu berpengaruh ya, kan memang dia tebelnya lumayan ya, sekitar setengah sentian. Kemudian juga yang kedua yaitu mengenai area top line-nya sendiri, dimana memang untuk spons di area top line ini agak terasa sedikit tipis ya kalau kita compare dengan sepatu Li-Ning Ultra sebelumnya, entah itu Li-Ning Ultra 123, Ultra Fly dan juga Li-Ning Ultra Pro seperti itu. Nah, sisanya memang nggak ada masalah sama sekali mengenai sepatu ini ya. Untuk grip sendiri enak banget ya, jadi benar-benar berdecit, kemudian benar-benar menggigit ketika dipakai di lantai karpet, lantai keramik dan juga di lantai kayu seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya adalah buat kalian usernya Li-Ning Ultra, entah itu Li-Ning Ultra 123, Li-Ning Ultra Fly maupun Li-Ning Ultra Pro yang pengen upgrade atau pengen ganti sepatu ya. Jadi Li-Ning Ultra Max ini ya menurut saya bisa menjadi pertimbangan ya, karena memang untuk feel uppernya seperti yang saya bilang tadi, feel midsole-nya juga enak, kemudian gripnya juga saya rasa sih ini sekelas dengan Li-Ning Ultra Fly yang memang punya durabilitas yang bagus ya. Jadi ini lebih bagus kualitasnya dari Li-Ning Ultra Pro yang sebelumnya itu memang cepat aus ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sih memang sepatu ini recommended dan worth it untuk dibeli ya, dan bisa bersaing dengan brand-brand lain di harga 500 ribuan lah, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya mengenai review dari sepatu Li-Ning Ultra Max ini. Nah, nanti kita akan tunggu lagi untuk sepatu terbaru dari Li-Ning Ultra ini, yaitu Li-Ning Ultra Pro Max-nya ya. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat kalian yang pengen upgrade sepatu kalian yang lama ya. Nah, jadi sepatu ini recommended dan worth it lah untuk dibeli seperti itu. Nah, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.